Malaysia punya ringgit, punya mata uang itu jatuh ke level terbawah semenjak krisis Asia 98. Jadi ini kasus yang benar-benar bikin seluruh warga Malaysia itu marah. Bahkan katanya demonya pun ngeri banget. Oke. Total hutang dari 1MDB itu yang gelap, yang hilang nih, yang ini udah hilang nih, yaitu 175 triliun rupiah. Kira-kira. Akhirnya rakyat Malaysia harus bayar. Ini si Najib Razak yang jajan, warga Malaysia yang harus bayar. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue dan Smoke. Dengan saya Hartono. Kayaknya udah lama nih kita nggak bahas tentang Malaysia. Betul. Padahal viewers kita banyak sih dari Malaysia. Sekarang nggak tahu nih masih apa udah hilang semua. Kita minta maaf dulu ya kalau seandainya ada kata-kata kita yang sini kurang tepat, tapi boleh dikoreksi nanti sama viewers kita yang Malaysia. Nah, jadi kali ini sih kita pengen bahas tentang Malaysia. Jadi belakangan ya gue lihat di Instagram lalu juga di YouTube itu banyak banget yang bahas. Kemarin lah khususnya di berita gue baca Malaysia punya ringgit, punya mata uang itu jatuh ke level terbawah semenjak krisis Asia 98. Betul. Artinya ya ini satu kondisi yang cukup parah gitu. Memprihatinkan. Lalu juga kemarin gue baca itu jadi dolar ringgit Malaysia itu tahun 2014 dibandingin Singapura itu 2,5. Artinya $1 Singapura sebanding dengan 2,5 ringgit. Untuk tahun ini itu tuh udah 3,5. Oh, jauh ya. Ya, jadi lumayan, mungkin kurang lebih 30%. Ya, 30%. Bahkan bisa 40%. Jadi lumayan drastis gitu loh. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Malaysia? Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman Malaysia ntar boleh komen ya. Iya, boleh cerita. Oke, boleh cerita juga nih. Nah, jadi kalau kita baca-baca mungkin berawal dari kasus Malaysia 1MDB. Betul. Benar ya, Har? Betul. Nah, coba cerita 1MDB ini seperti apa sih? Jadi ini kasus yang benar-benar bikin seluruh warga Malaysia itu marah. Bahkan katanya demonya pun ngeri banget. Oke. Dan nggak mungkin ada demo bayaran. Karena kasus ini buat membela rakyat Malaysia juga. Jadi benar-benar 1MDB ini kacau banget. Ya. Parah banget ya. Dikepalai oleh Najib Razak, Perdana Menteri Di saat itu. Ya, Perdana Menteri sana mungkin sedikit banyak kira-kira seperti presiden mah. Gitu. Jadi waktu itu 1MDB ini direncanakan akan dibangun sebuah kompleks yang begitu megah yang bisa mengakomodir orang-orang dari Singapura juga. Oke. Yang maksudnya bisa beli tanah di sana, beli properti di sana juga gitu. Total hutang dari 1MDB itu yang gelap, yang hilang nih, yang ini udah hilang nih, yaitu 175 triliun rupiah. Kira-kira. Jadi besar banget. Ini benar-benar proyek korupsi terbesar sepanjang sejarah di dunia. Jadi ini korupsinya parah banget ya dalam satu proyek ini. Jadi 1MDB ini ya, Malaysian Berhad apa, Development Berhad Company atau apa gitu ya. Itu sebenarnya dipunyai oleh salah satu Prime Minister. Oke. Si Najib Razak sendiri. Oke. Gitu. Nah, begitu duitnya masuk kan terbitin tuh obligasi. Terbitin lah obligasi apa segala macam ya. Begitu duitnya masuk langsung di money laundry. Di money laundry oleh ada satu pengusaha Chinese ya, namanya John Low. Jadi John Low ini orang China? Gak tahu ya, kayaknya sih orang Malaysia tapi gak jelas juga, gak ngerti ya. Sambil cerita aja. Nah, Jolo ini dia money laundry ini jadi bekerja sama dengan Najib Razak untuk menghilangkan 175 triliun ini biar hilang. Nah, waktu itu banyak spekulasi yang beredar. Kenapa sih Najib Razak itu mau ngambil sebanyak itu? Oke. Mungkin salah satunya itu ya karena akan ada pemilu. Biasanya begitu ada pemilu kan butuh banyak banget. Bahkan Jolo ini sebenarnya terkenal banget di Hollywood. Oh, si Jolo ini juga orang Malaysia. Orang Malaysia juga ya. Terkenal banget lah di Hollywood, di mana-mana. Bahkan katanya salah satu duit dari hasil korupsi ini itu mengalir ke film The Wolf of Wall Street yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Jadi
duit haram ini salah satunya mendanai film itu juga katanya gitu. Karena Jolo sama anak angkatnya Najib Razak itu jadi fundraisernya, jadi maksudnya kontributor gedenya gitu. Jadi sebenarnya ini benar-benar fuck up banget. Bahkan yang lebih kacau lagi, selingkuhannya si Najib Razak dibom pakai C4. Bomnya ini bom militer. Ini kayak waktu zaman kecil main CS nih. Iya. Counter Strike tapi itu when the bomb itu C4 mana bom. Saya ingat gue. Nah, C4 ini benar-benar bom militer. Sampai sisa tulang belulang. Kacau banget. Gak tahu siapa yang ngebom. Banyak yang mengasumsi si Najib Razak. Ada beberapa orang juga berasumsi lawan politiknya atau apa, gak ngerti lah. Intinya si cewek ini benar-benar dibom. Sampai hilang. Akhirnya ini kan dari negeri mana lupa ya. Akhirnya pemerintahan sana juga mendesak untuk dilakukan penyelidikan. Begitu nah kabar gembiranya banyak banget loh orang bikin hashtag kayak the best gift for Malaysia National Day, kayak Hari kemerdekaan. iya, hadiah terbaik hari kemerdekaan Malaysia, yaitu Najib Razak akhirnya di penjara. Akhirnya diadili. Nggak mudah juga ya. Gak gampang karena dia kekuatan politiknya gede besar banget. Bahkan istrinya itu beli berlian seharga 423 miliar. Benar-benar dari duit ini. Jadi kalau ditelusuri ini money laundry dari duit ini 423 miliar. Jadi dia beli private jet, beli yacht itu kayak kapal pesiar gitu. Ngeri dah, beli properti di mana-mana. Intinya benar-benar ini duit dihabisin. Jadi itu yang bikin Malaysia harus tanggung hutangnya sampai sekarang. Bahkan sisa hutangnya dari 170 triliun, akhirnya rakyat Malaysia harus bayar. Ini si Najib Razak yang jajan, warga Malaysia yang harus bayar. Sebenarnya sih yang paling dikasihanin tuh yang jadi korban ini rakyat Malaysia sih sebenarnya. Betul. Padahal Malaysia dulunya kan begitu megah. Iya, maksudnya kalau kita mungkin pas zaman sekolah atau flashback 10 tahunan lalu, kayak kalau kita ngomongin Malaysia ini kayak mungkin di mata gua itu negara yang oke banget yang Iya, rapi, bersih. Iya, tapi semenjak kasus ini kayaknya agak tertinggal banyak banyak meme juga yang bilang Malaysia jalannya mundur. Ya maksudnya lu bayangin aja 179 triliun harus ditanggung oleh semua rakyat Malaysia. Sampai sekarang utangnya masih nyisa masih nyisa 31 triliun. Ini benar-benar si Najib Razak ya, warisin utang begitu gede buat seluruh rakyat Malaysia. Makanya kenapa Malaysia begitu marah dan kenapa Malaysia susah banget keluar dari keterpurukan ekonomi. Iya. Ditambah juga memang kalau tadi gue baca-baca, memang ada 3 faktor besar yang bikin ringgit itu juga susah naik. Angkat. Nah, yang pertama itu kestabilan politik. Jadi, tapi kestabilan politik ini mau dibilang ya semua negara ada masalah. Betul. Baik di Indonesia, mau lo bilang negara China, USA, semuanya juga sama. Betul. Ada masalah. Tapi nggak stabil banget katanya. Iya. Maksudnya sering bergejolak gitu. Karena kan sebenarnya seorang presiden kalau sampai mau dipenjara, mantan presiden, itu benar-benar bakal heboh besar gitu. Ya ditambah lagi ya memang masalah global juga. Tentunya kebijakan dari luar negeri, dari Amerika, naikin suku bunga, ya itu otomatis orang lebih milih megang duit USA dibanding negara lainnya. Otomatis ngaruh gitu loh. Nah di lainnya selain tadi ya memang ada masalah politik. Nah lalu juga ekonomi lokalnya juga sih banyak kebijakan-kebijakan yang memang belum bisa begitu mendukung ringgit ini untuk, jadi kayak ada tumpang tindih sih katanya gitu. Ya memang gitulah ya. Memang Malaysia ini mau maju ini berat, bebannya berat. Terus ekonomi dunia juga yang sedang tidak baik. Tetapi ada kabar gembiranya. Walaupun begitu sebenarnya Malaysia itu bukan jalan mundur. Jadi di 2023 udah ada pertumbuhan ekonomi positif. Sebenarnya cuman jauh lebih lambat daripada yang diprediksi.
Jadi orang memprediksi itu Malaysia itu harusnya bisa setara Indonesia, tapi untuk pertumbuhan ekonomi memang secara pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia masih lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi kalau tadi gua nonton sekilas tuh lebih ke misal orang lebih megang duit Amerika dibanding duit dolar dibanding duit ringgit. Nah, secara logika kan misalnya bisa aja si Malaysia nih ningkatin suku bunga juga Betul. buat betul. orang bisa ngambil si ringgit. Betul. Cuman kan otomatis juga ngaruh ke nanti biaya cicilan. Iya. dan lain-lain. Iya. Jadi kayak nggak serba salah itu ya. Salah. Jadi ya mereka juga lagi mencari formula gimana bisa stabil gitu. Betul. Kayak dari sisi bisnisnya mereka lokal policy-nya juga bisa jalan, tapi juga orang mau megang ringgit. Nah itu yang gak gampang gitu. Lu Ya. ke kiri terlalu kiri salah, terlalu kanan salah. Betul. Nah, posisinya sekarang begitu kalau tadi gua nonton. Nah jadi kurang lebih seperti itu lah ya untuk kondisi Malaysia yang kita riset sedikit tadi dari teman-teman yang mungkin teman-teman dari Malaysia ataupun dari Indonesia yang begitu mengikuti berita ini boleh dong coba Iya. share juga kira-kira apa lagi sih, terutama sih kalau teman-teman Malaysia bisa share kondisi realitanya di negara Malaysia itu juga lebih valid sih mungkin Betul. dibanding kita yang nonton dari berita ataupun baca dari sumber lain gitu. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.